Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali berjumpa dengan kami Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di rumah. Semoga Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan kita merasa bersyukur karena PSBB sudah mulai dilonggarkan. Dengan demikian kita akan beraktivitas kembali di luar rumah dengan selalu menerapkan aturan-aturan atau himbauan-himbauan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Hidup di dalam keadaan suasana yang baru atau new normal. Semoga dengan berakhirnya PSBB ini, aktivitas Bapak Ibu saudara sekalian di rumah maupun yang akan kita lakukan aktivitas di luar rumah selalu waspada, selalu berjaga-jaga, hati-hati, tetap taat dan patuh pada himbauan-himbauan pemerintah sehingga wabah penyebaran virus corona benar-benar bisa ditangani dengan baik. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan masih kaitannya dengan Kwan Im Posat Mosat. Yang saat ini saya akan mengambil tema tekad Avalokitesvara atau janji maupun sumpah. Begitu pentingnya Bapak Ibu sekalian, seseorang mempunyai tekad. Dengan tekad yang kuat, dengan tekad yang sungguh-sungguh, bisa memacu seseorang untuk mewujudkan tekadnya itu. Tekadnya itu bukan saja satu kepuasan bagi yang bertekad apabila sudah terlaksana dengan baik, lebih-lebih tekad seorang suci, seorang Kwan Im Posat Mosat atau Avalokitesvara itu adalah tekad yang universal, yang berguna, yang bermanfaat bukan hanya kepada makhluk-makhluk tertentu saja, namun kepada semua kehidupan, semua makhluk, terutama tekad itu ditujukan kepada makhluk-makhluk yang masih berada di alam-alam penderitaan. Akan saya mulai tekad Kwan Im Posat Mosat atau Avalokitesvara. Demikian, yang pertama, kalau ada makhluk hidup yang selalu membaca mantra Mahakaruna Dharani dan tidak pernah bersilat lidah, maka manfaat yang didapat akan terlahir kembali di negara barat atau negara Sukawati. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Mahakaruna Dharani adalah mantra suci Avalokitesvara. Dan setiap puja bakti Mahakaruna Dharani atau yang sering kita kenal dengan Tapeju, di saat kita mau membaca sutra Mahayana maupun di saat akhir kita membaca sutra, di saat puja bakti kita sering membacanya, yaitu Tapeju ini. Di samping di saat kita mau membaca sutra di wihara, Tapeju ini dibacakan, namun juga sering juga kita bacakan maupun Bapak Ibu pernah melihat, pernah mengikuti pembacaan Tapeju di rumah sakit untuk mendoakan saudara-saudara Dharma yang sedang sakit agar mengalami kesembuhan, agar mengalami pemulihan. Sudah banyak sekali para umat Buddha dan para simpatisannya yang merasakan manfaat dari membaca Mahakaruna Dharani ini. Sudah banyak umat Buddha yang membuktikan keampuhan, faedah dari membaca mantra Mahakaruna Dharani ini. Mahakaruna Dharani ini biasa dibaca oleh para biku atau oleh para rohaniwan, para romo yang kita minta memberikan doa kepada orang yang sakit
mau untuk keperluan tertentu, bisa saja menempati rumah baru, tempat usaha yang baru, maupun keperluan-keperluan yang lain. Di samping manfaat yang jelas-jelas nyata yang sudah banyak dirasakan oleh umat Buddha dalam kehidupan ini, namun ada juga manfaat untuk kelahiran yang akan datang, yaitu seseorang yang mempunyai ketekunan, kerajinan membaca Mahakaruna Dharani ataupun Tapecu ini akan mendorong seseorang terlahir di alam surga Sukawati, alam penuh kebahagiaan, tidak ada penderitaan, tidak ada keluh kesah. Dan disinilah alam kebahagiaan ini, alam Sukawati ini, satu alam yang ideal, satu surga yang ideal untuk merealisasi nibbana atau nirwana. Yang kedua, tekad Bodhisattva Avalokitesvara. Jika penuh ketulusan telah membaca Mahakaruna Dharani, namun permintaannya tidak terpenuhi, maka Bodhisattva Avalokitesvara bertekad dirinya tidaklah mencapai Samya Sambuddhi. Di samping kita mempunyai keyakinan tentang manfaat, tentang faedah membaca Mahakaruna Dharani ini atau Tapecu ini, ada hal yang sangat penting. Di saat membaca, hendaknya kita penuh dengan ketulusan. Kita berharap sepenuhnya akan pertolongan Wan Imposat Mosat, akan bimbingan dari Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva. Dengan ketulusan hati yang besar, pasti permintaan, permohonan, harapan-harapan umat Buddha akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian yang ketiga, jika seseorang telah membaca mantra Mahakaruna Dharani, namun tidaklah bisa menghilangkan kekotoran batin, maka saya tidaklah dapat mencapai kebajikan dan mencapai Samma Sambuddhi. Inilah satu tekad yang luar biasa yang pernah diucapkan oleh Avalokitesvara atau Wan Imposat Mosat, di mana apabila seseorang dengan penuh ketulusan, penuh keyakinan membaca, melafal Mahakaruna Dharani ini, bisa menghilangkan kekotoran-kekotoran batin bagi diri kita. Kekotoran batin yang selalu menguasai diri kita, yang masih dominan dalam diri kita, sifat serakah, benci, iri hati, keraguan-keraguan, maupun kita kadang-kadang masih mempunyai pandangan salah tentang kehidupan ini. Kita kadang-kadang masih ragu terhadap hukum-hukum kebenaran ini. Akibatnya, di dalam melakukan kebajikan-kebajikan ini, kadang-kadang kita tidak sepenuh hati. Dengan kita merenungkan mantra Mahakaruna Dharani ini benar-benar bermanfaat, bisa mengikis kekotoran-kekotoran batin yang masih mendominasi dalam diri kita. Apa manfaat dari mantra Mahakaruna Dharani atau Tapecu ini? Yang pertama, dapat membuat hati kita lebih damai dan pikiran lebih jernih dan terang. Hati yang damai dan pikiran jernih dan terang menjadi harapan semua makhluk, menjadi harapan setiap orang. Segala sesuatu yang kita terima, yang akan kita alami bukanlah satu kebetulan, namun sebagai bentuk usaha, bentuk karya. Marilah Bapak Ibu kita mewujudkan diri, hati kita damai, pikiran kita jernih dan terang. Dengan mempunyai kedamaian hati, dengan mempunyai pikiran yang jernih dan terang, apabila ada satu masalah, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, tanpa keributan, tanpa kegaduhan.
dengan hati yang damai bisa tercermin dari ekspresi tubuh kita, wajah kita, juga akan mendamaikan bagi mereka di lingkungan sekitar kita. Dengan pikiran yang jernih kita bisa melihat seterang-terangnya tentang perubahan, tentang fenomena-fenomena di alam semesta ini. Perubahan kondisi lingkungan kita, perubahan kondisi keluarga kita, di mana kehidupan ini adalah tidak kekal adanya. Dengan menyadari kehidupan yang tidak kekal, kita bisa menerima kondisi apapun. Baik itu kondisi di saat kita berada di atas maupun berada di bawah. Baik kondisi saat ini sedang krisis maupun kondisi saat kita sedang biasa. Kita bisa mengerti, kita bisa memahami. Inilah manfaat dari membaca Tapecu atau Mahakaruna Dharani yang membuat hati kita damai dan pikiran jernih dan terang. Yang kedua, dapat menghilangkan segala penyakit batin. Apa penyakit batin yang sering kita rasakan? Rasa iri terhadap keberhasilan orang lain, serakah terhadap beberapa barang, terhadap beberapa kesenangan-kesenangan indria. Kita kepingin mendapatkan lebih banyak, kita kepingin menikmati dengan memuaskan diri. Akibatnya, kalau kita didominasi dengan penyakit-penyakit batin ini, kita akan menderita. Kita jauh dari kehidupan orang lain, kita jauh dari kehidupan masyarakat. Kita selalu negatif thinking terhadap pendapat orang lain, terhadap fenomena-fenomena di lingkungan sekitar kita, sehingga kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa nyaman berada dimanapun. Dengan kita rajin tekun melafal Mahakaruna Dharani, maka penyakit-penyakit batin yang sering kita rasakan ini lambat laun akan menyingkir, lambat laun akan hilang. Kemudian yang ketiga, membuat kita lebih panjang umur. Panjang umur bukanlah sesuatu hal yang datang dengan tiba-tiba. Panjang umur bisa kita nikmati karena beberapa faktor. Yang pertama, karena selalu menghargai kehidupan. Kita selalu hormat kepada orang-orang yang layak dihormati, yaitu orang tua kita. Salah satunya manfaat dari menghormat orang yang usianya lebih tua dari kita, yaitu kita akan mendapatkan panjang umur. Namun Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendapatkan panjang umur, hendaknya kita jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ini untuk menambah kebaikan-kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Banyak sekali kita lihat di lingkungan sekitar kita, orang berharap mempunyai panjang umur, namun tidak menggunakan usianya ini semaksimal mungkin untuk melakukan kebajikan-kebajikan, sehingga panjang umurnya diisi tidak berguna, tidak bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, dengan sering kita membaca buku-buku Dhamma, dengan sering kita membaca melafal mantra-mantra, salah satunya Mahakaruna Dharani ini adalah kita akan panjang umur. Semoga panjang umur, kesehatan, kedamaian, ketentraman akan selalu kita nikmati setiap saat dengan kita mempraktekkan Buddha Dharma. Kemudian yang keempat, wajah kita selalu memancarkan kebahagiaan sehingga rezeki lebih lancar. Ini tentunya bukan saja terbatas bagi para umat, bagi orang-orang yang menjalani, yang mempunyai prosesi sebagai pedagang, namun juga berguna kepada orang-orang yang mempunyai profesi apapun. Dengan wajah penuh happy, dengan wajah penuh keceriaan, penuh kebahagiaan, maka orang yang mendekat dengan kita
lingkungan kita pun juga akan damai, tentram, dan bahagia. Rasa kedamaian dari dalam, wajah yang ceria, ekspresi yang menggembirakan, yang mempesona, yang timbul dari pikiran kita yang dalam akan membuahkan rezeki kita menjadi lancar. Inilah manfaat yang keempat dari kita rajin tekun membaca mantra maupun Mahakaruna Dharani. Yang kelima, dapat mengurangi karma berat kita yang diperbuat pada masa lampau. Sering kita lihat dalam kehidupan sekitar kita, ada seseorang yang mempunyai pekerjaan sulit berkembang. Ada seseorang yang kehidupannya itu penuh penyakit, setiap saat keluar masuk rumah sakit. Ada seseorang yang kehidupannya, ekspresi wajahnya, ekspresi kesedihan, karena memang rumah tangga usahanya tidak sukses, tidak berhasil. Inilah buah-buah karma masa lampau yang pernah kita perbuat dalam kehidupan-kehidupan yang lampau. Dan akibatnya dalam kehidupan saat ini kita jarang menikmati, atau kita tidak mempunyai kondisi kebahagiaan, kondisi kesuksesan dalam kehidupan ini. Kondisi ini bisa kita perbaiki, yaitu dengan rajin melafal dengan sepenuh hati mantra Mahakaruna Dharani ini. Semoga ini merupakan satu informasi yang sangat berharga bagi Bapak Ibu sekalian yang kepingin memperbaiki kondisi, kepingin memperbaiki nasib kehidupan ini, agar karma-karma buruk yang pernah kita perbuat dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lampau itu cepat berakhir dan akan diganti dengan karma-karma baik, yaitu kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kesuksesan usaha, maupun keberhasilan-keberhasilan yang lain yang setiap saat kita dambakan. Kemudian yang keenam, dapat mengurangi hambatan-hambatan, mengurangi gendala-gendala dalam kehidupan ini. Ada beberapa orang yang cerita bahwa sebenarnya mau mendapatkan rezeki yang cukup, namun ternyata gagal. Mau mendapatkan satu prestasi, ternyata juga sudah di depan mata, gagal juga. Ini adalah karena karma-karma buruk kita, dan karena banyaknya timbulan-timbulan karma buruk yang pernah kita lakukan dalam kehidupan-kehidupan yang lampau. Dengan selalu tekun dan rajin membaca mantra Mahakaruna Dharani ini, semoga keadaan kondisi kehidupan Bapak Ibu sekalian, kondisi kehidupan rumah tangga, kondisi usaha pekerjaan akan bisa lancar, karena hambatan-hambatan itu sudah kita tiadakan. Yang ketujuh, dapat membuka prajna atau kebijaksanaan untuk lebih mengerti Dhamma. Kebijaksanaan itu sangat penting. Di saat kita membaca, kita kepingin mendapatkan kebijaksanaan. Ketika kita mendengarkan Dhamma maupun mendengarkan orang-orang Dhamma dari siapapun, kita kepingin mengambil kebijaksanaan. Kenapa kebijaksanaan ini begitu penting? Karena kebijaksanaan inilah yang akan bisa membedakan pekerjaan buruk maupun pekerjaan baik. Kita bisa membedakan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat dalam kehidupan saat ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Marilah Bapak Ibu sekalian, agar kebijaksanaan kita selalu berkembang, kita rajin mendengarkan uraian-uraian Dhamma yang dibawakan oleh para tokoh-tokoh, oleh para pembicara-pembicara. Para pembicara itu mengambil kebijaksanaan dari para Buddha maupun Bodhisattva untuk menerangi kehidupan Bapak Ibu sekalian, untuk berbagi pengalaman beberapa kebijaksanaan
yang telah diraih oleh para guru-guru, oleh para Buddha dan Bodhisattva Mahasattva. Dengan mengerti Dhamma, kita bisa menerima kondisi apapun. Di saat kita sedang sakit, kita menyadari bagidam ini tidak kekal. Kita bisa bersatu, kita bisa berdamai dengan rasa sakit itu. Di saat kita mengalami kerugian, bagi mereka yang mempunyai kebijaksanaan, bagi mereka yang mengerti Dhamma, kita pun bisa menerima. Di saat mengalami keberuntungan, kita pun menyadari bahwa apapun yang kita terima ini tidak kekal adanya. Satu saat bisa mengalami perubahan-perubahan. Inilah contoh nyata. Apabila dalam hati kita, dalam diri kita mempunyai kebijaksanaan. Yang kedelapan, dapat menimbulkan bodhicitta sehingga keyakinan atau akar kebudian kita lebih tebal atau lebih kukuh keyakinannya terhadap Buddha. Bodhicitta adalah satu tekad untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai pencerahan. Dengan kita rajin membaca mantra Makaruna Dharani Tapeju ini, keyakinan itu akan semakin tebal, akan semakin kokoh terhadap Buddha. Karena banyak di lingkungan sekitar kita, sudah berapa banyak orang yang meninggalkan Buddha, Dharma, dan Sangha karena rapuh keyakinannya, karena tidak kuat, mudah digoyahkan oleh angin dan topan, oleh godaan-godaan yang datang dari luar. Dengan sering kita membaca mantra Karuna Dharani, kita sudah terbiasa, kita bergaul dengan Dhamma, kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif, yang berguna, yang bermanfaat untuk memperkokoh keyakinan kita akan Buddha Dharma akan semakin tak tergoyahkan. Yang kesembilan, dapat terhindar dari rasa ketakutan yang berlebihan dan terhindar dari segala bencana yang akan menimpa. Ini juga berguna, bermanfaat bagi kehidupan saat ini, yang saat ini kita sedang mengalami pandemik corona COVID-19. Ketakutan masyarakat maupun diri kita sering kita rasakan, takut tertular, mau keluar kita takut menghadapi perubahan ini. Dengan kita tekun dan rajin membaca mantra Tapeju atau Makaruna Dharani ini akan memberikan satu hal yang positif. Kita bebas dari kecemasan, ketakutan yang terlalu berlebihan. Ada satu penelitian bahwa ketakutan, kecemasan itu lebih banyak tidak terbukti. Ada juga yang mengatakan dengan kita mempunyai rasa takut dan cemas, imun kita akan berkurang banyak. Maka dengan menghilangkan ketakutan, kecemasan itu, kita sudah menjaga imun kita jauh lebih baik, lebih bagus. Marilah kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu ada waktu luang atau sengaja meluangkan waktu untuk melatih Mahakaruna Dharani ini. Semoga benar-benar berguna, bermanfaat, bukan saja bagi keluarga Bapak Ibu, namun benar-benar berguna, bermanfaat bagi lingkungan sekitar Bapak Ibu. Yang ke-10, jika kita meninggal dunia, akan dijemput ke negara surga dan akan dijemput oleh para Buddha serta Bodhisattva, yaitu akan terlahir di alam bahagia, alam surga maupun alam surga Sukawati yang menjadi dambaan setiap orang, merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan sebagai tempat yang ideal untuk berlatih Buddha Dharma dan akhirnya akan mencapai pembebasan Nibbana. Demikianlah Bapak Ibu sekalian tentang renungan Dhamma yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tekad Bodhisattva Alukiteswara dan juga manfaat kita membaca mantra Mahakaruna Dharani atau Tapeju. Semoga berguna ataupun mengingatkan Bapak Ibu tentang pentingnya
tentang faedah manfaat kita membaca Malkarna Dharani ini. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.